Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar hari ini sehat dan baik semua ya. Amin. Baik, untuk pagi ini Ibu akan menjelaskan pembahasan tentang kuis PLSP yang sudah kalian kerjakan pada Senin waktu lalu. Untuk yang pertama, kalimat berikut yang merupakan kalimat terbuka adalah, apakah anak-anak masih ingat apa itu definisi kalimat terbuka? Yang sudah dijelaskan oleh Pak Imam pada waktu Senin lalu. PLSV adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel ya, dengan pangkatnya 1. Nah, di sini sudah jelas bahwa kalimat terbuka merupakan yang B. Nah, di sini X faktor dari 6. Apa variabel yang terdapat di option B ini? Ya, X merupakan suatu variabelnya yang dimaksud. Di sini X itu belum memiliki suatu nilai atau suatu angka, jadi masih bisa diisi dengan angka berapapun. Gitu. Untuk yang nomor A, Pram adalah salah satu siswa laki-laki di SMP. Ini merupakan pernyataan ya, jadi dia termasuk kalimat tertutup. Gitu. Untuk yang C, 11 merupakan bilangan prima. Nah, berarti ini kalimat yang benar atau dia termasuk juga kalimat tertutup gitu. Yang D, Niko mempunyai seorang adik tingkat SMP. Juga suatu pernyataan berarti masuk ke kalimat tertutup. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Dari kalimat matematika berikut yang merupakan kalimat terbuka adalah, nah, ingat ya nak ya, ketika kalimat terbuka itu dia pasti mempunyai suatu variabel. Di sini dari A sampai D sudah jelas yang mana? Ya, C ya. P ditambah 9 sama dengan 11. Ada variabel P di sini. Ya, kita lihat aja yang A, B, sama D itu kan sama sekali nggak ada variabelnya ya nak ya. Jadi jangan dipilih. A, B, dan D itu bukan kalimat terbuka. Oke. Dan juga kalimat terbuka itu ditandai dengan adanya suatu penghubung berupa sama dengan ini ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 3. Kalimat terbuka adalah, nah yang mana? Kalimat terbuka itu yang tepat adalah yang A ya. Jadi kalimat yang belum ditentukan nilai kebenarannya. Gitu. Jadi ketika belum tahu nilai benar atau salahnya itu disebut terbuka. Kalau nanti kalian sudah mengetahui itu tuh suatu kalimat yang salah, pernyataan yang salah, ataupun yang benar, nah itu benar atau salahnya yang sudah diketahui malah merupakan kalimat yang tertutup. Begitu ya nak ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Kalimat terbuka yang mempunyai persamaan satu variabel dengan pangkat tertinggi tepat satu disebut apa? Nah, di sini disebut juga persamaan linier. Gitu. Kalau yang B, kuadrat itu kan berarti harus mempunyai pangkat 2. Untuk yang C dan D, pertidaksamaan. Ngomongin pertidaksamaan, itu kan pasti jelas salah ya, karena pertanyaannya itu mana yang merupakan yang persamaan. Otomatis kita jawabnya juga dengan kata kunci persamaan itu tadi ya, gitu nah. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke nomor 5. Manakah dari kalimat berikut yang belum diketahui benar atau salahnya? Untuk yang A, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Benar. Nah, berarti kalian sudah tahu kalau itu kalimat benar. Oke, berarti tidak tepat ya, karena pertanyaan kan yang belum diketahui. Nah, oke, kita lanjut yang B. 3 dikalikan 2, kemudian dikurangi 5, menghasilkan 1. Oke, jadi ketika 3 kali 2 dapat berapa? 6 ya. Kemudian dikurangi 5. 6 kurangi 5 dapat 1 nih. Nah, ini 1 juga. Berarti dia benar. Sudah diketahui. Lanjut. Yang C. 1 per 2 dari suatu bilangan. Nah, jika dikurangi 4 akan menghasilkan 2. Mana yang masih bingung di sini? Nah, ini. Suatu bilangan di sini dia belum jelas diketahui berapa nilainya. Jadi kita masih belum bisa mengetahui benar ataupun salahnya gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Gitu.
Untuk yang D di sini, pencipta lagu Indonesia Raya adalah C. Simanjuntak. Ya termasuk kalimat yang salah ya, karena pencipta lagu Indonesia Raya harusnya siapa? W.R. Supratman gitu. Untuk yang nomor 6, manakah kalimat berikut yang termasuk kalimat tertutup? Oke, kita cek manakah yang sudah diketahui dengan jelas, benar, ataupun salahnya. Untuk yang A, di sini kita sudah melihat bahwa ada nilai X yang merupakan suatu variabel. Artinya, dia termasuk kalimat terbuka. Gitu ya, Nak? Kemudian yang B, bilangan prima selalu bilangan ganjil. Adakah bilangan prima yang bukan bilangan ganjil? Tentu ada. Berapa? Ya, 2. Bilangan 2 itu dia termasuk prima dan dia bukan bilangan ganjil. Tentu pernyataan di sini kan salah. Berarti kalau salah, dia termasuk kalimat tertutup. Nah, jadi untuk yang nomor 6, jawabannya adalah B gitu. Kemudian untuk yang C, bilangan Y. Nah, di sini sudah jelas ada variabelnya ya. Jadi dia termasuk yang terbuka. Berarti salah ya. Untuk yang D, 2 dikali jumlah permen di dalam kotak ditambah 5 adalah 1. Apakah anak-anak sudah tahu berapakah jumlah permen di dalam kotak? Kan belum tahu ya. Jadi ketika kita belum mengetahui benar atau salahnya, termasuk di sini kita juga belum tahu berapa jumlah permen di dalam kotak, itu kan berarti masih terbuka. Ya, jadi belum pasti ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 7. Di bawah ini yang termasuk kalimat yang sudah diketahui kebenarannya adalah, berarti kalau sudah diketahui kebenarannya termasuk kalimat tertutup gitu. Nah, ketika ada variabel, lihat yang A sama B. Ini yang A ada variabel Y, B itu variabel X. Itu jelas sudah termasuk kalimat terbuka karena ada variabelnya. Lanjut ke yang C. Suatu bilangan dikuadratkan, kemudian dikurangi 16, hasilnya sama dengan 0. Nah, masalahnya di sini berapakah suatu bilangan tersebut? Nah, karena dia tidak diketahui, otomatis dia merupakan kalimat terbuka. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang D. 4 dijumlahkan dengan 5 adalah 9. 4 tambah 5 berapa? 9 kan? Nah, jadi dia sudah diketahui kebenarannya dengan jelas. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, jelas ya nak ya. Lanjut ke nomor 8. Dari kalimat matematika berikut yang merupakan kalimat tertutup adalah, kalimat tertutup berarti otomatis kita kita sudah mengetahui benar atau salahnya ya. Kita lihat A. A di sini ada suatu variabel, berarti terbuka. Yang B juga ada variabel, dia termasuk kalimat terbuka. Yang D, dia juga ada variabelnya, otomatis terbuka. Tentu jawabannya adalah yang C. 3 tambah 9 sama dengan 10. Di sini apakah benar 3 tambah 9 itu 10? Nah, dia salah ya. Karena karena kalimat tersebut itu salah, maka dia termasuk yang tertutup gitu. Oke, lanjut ke yang nomor 9. Kalimat tertutup adalah, nah ini kita bikin kesimpulannya, berarti kalimat tertutup itu tadi apa? Kalimat yang hanya memiliki nilai benar atau salah. Nggak hanya salah aja, nggak hanya benar aja, tapi benar atau salah gitu. Kalau untuk yang A, kalimat yang belum ditentukan nilai kebenarannya itu tadi apa? Kalimat terbuka ya, kalau untuk yang A ya. Untuk yang nomor 9 adalah jawabannya D. Gitu. Oke, kita lanjut ya, nah, untuk yang nomor 10. Manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel? Ingat, satu variabel itu berarti dia hanya ada satu huruf. Oke, di sini yang A ada X dan Y. Otomatis dia dua variabel, ya kan? Dia bukan satu variabel. Untuk yang B, ada huruf A dan B. Oke, dia bukan juga satu variabel. Yang C, ada huruf M dan N. Tentu dia dua variabel atau bukan satu variabel ya. Nah, di sini kita lihat bersama untuk yang D. Di sini ada B, di kanan ruas kiri B, ruas kanannya juga B. Nah, meskipun di sini ada dua dua variabel yang berada di kiri sama dengan dan di kanan sama dengan, namun di sini kan
ketika dia disederhanakan termasuk dalam satu variabel karena dia masih sejenis kan ya. 7B dengan 3B itu dia termasuk satu variabel, yaitu variabelnya adalah yang B gitu. Oke, paham anak-anak ya untuk yang itu? Oke, kita langsung masuk ke yang nomor 11. Apakah 5Z dikurangi 4 sama dengan 15 merupakan persamaan linear satu variabel? Nah, di sini kalau dia persamaan linear satu variabel, tentu dia hanya mempunyai satu variabel. Di sini hanya ada huruf Z. Ya, memenuhi ya. Dan juga ketika di sini dibilang persamaan, identik dengan tanda apa? Sama dengan. Oke. Nah, jadi di sini benar jawabannya. Oke. Itu centang ya, di sini benar. Oke, lanjut ke yang nomor 12. Apakah min 9A dikurangi 4 sama dengan 15B merupakan PLSV? Nah, di sini untuk variabelnya kita cek bersama. Ini ada variabel A dan variabel B. Tentu dia bukan PLSV ya, karena ada dua variabel. Padahal di sini bilangnya mintanya kan satu ya. Apakah merupakan persamaan yang satu variabel? Berarti kan salah. Kesalahannya karena mempunyai dua variabelnya. Kita lanjut ke yang nomor 13. Apakah 2x kurangi 3y kurangi 4 sama dengan 0 merupakan persamaan linear satu variabel? Ini kasusnya sama seperti yang nomor 12. Di sini dia terdapat dua variabel atau dua huruf. Tentu dia bukan termasuk PLSV. Jadi dia salah ya, Nak. Oke. Kita lanjut nomor 14. Apakah x dikurangi 4 kurang dari, ini bacanya kurang dari ya, x kurangi 4 kurang dari 15 merupakan PLSV? Nah, jelas salah karena mintanya kan persamaan. Sedangkan ketika tanda kurang dari di sini namanya pertidaksamaan. Gitu. Oke, berarti ini salah. Lanjut, nomor 15. Apakah min 2 kurung M tambah 9 dikurangi 4 sama dengan 15 merupakan PLSV? Nah, kita cek variabelnya 1 ya, dan sudah ada tanda sama dengan. Berarti benar. Oke, 16. Apakah 7M dikurangi 8 sama dengan 21 merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Tentu salah. Kenapa? Dicek ya, di sini kan pertidaksamaan, tapi di sini tandanya persamaan. Berarti tidak sama dong, salah. Gitu. Nah, ini tidak sama dengan salah ya. Nomor 17. Apakah 3 dikalikan 5Z kurangi 4 lebih dari Z merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Kita cek. Hurufnya ada apa? Variabelnya apa? Z, Z. Oke, hanya ada satu variabel ya. Oke, kemudian di sini ada tanda lebih dari. Nah, berarti cocok. Pertidaksamaan kan lebih dari nih. Ini pertidaksamaannya. Satu variabel, nah nih Z, berarti benar. Lanjut, nomor 18. X kurang dari 9 merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, di sini sudah jelas ya, satu variabelnya adalah variabel X, dan ini tandanya kurang dari, otomatis dia termasuk tanda dari pertidaksamaan gitu. Berarti benar. Kita lanjutkan ke yang nomor 19. Apakah 6N lebih dari 15 merupakan PLSV? Sudah jelas benar. Satu variabel dan ini lebih dari tandanya merupakan pertidaksamaan gitu. Untuk yang 20, apakah 5M dikurangi 4 lebih dari 15N merupakan persamaan linear satu variabel? Nah, syarat persamaan linear satu variabel tadi kan harus mempunyai tanda apa? Sama dengan. Sedangkan di sini tandanya lebih dari, berarti salah. Tentu seperti itu. Nah, sampai sini apakah sudah jelas semuanya? Anak-anak apakah sudah paham? Ibu harap anak-anak bisa jelas dengan penjelasan Ibu. Oke,
sekian yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.